Karena di sana itu bersih, jarang macet. Tapi kalau untuk makanan, wah, makanan Indonesia tidak ada yang mengalahkan. Yang pertama kali datang ke sana ya, itu ada momen yang ini agak memalukan sih. Agak memalukan. Di Indonesia dan di Turki ada perbedaan mazhab ya. Di sini kan lebih ke Syafi'i ya. Kalau di sana Hanafi begitu. Pas lagi sholat maghrib, imamnya waladolin, ya kami bertiga tuh amin. Yang lainnya diam itu, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hans di Creative Show Project. Seperti biasa di konten Creative Show Project ini saya akan mengobrol, akan berdiskusi. Mungkin beberapa konten Creative Show Project yang sebelumnya sempat mendatangkan beberapa narasumber juga. Dan pada kesempatan kali ini juga, insya Allah saya akan mendatangkan narasumber yang tidak kalah menarik dengan narasumber-narasumber yang sebelumnya. Tapi tenang dulu nih, biar penasaran. Dan Creative Show Project ini hanya sebuah obrolan ringan. Kalau kita membahasakannya itu ngabring ya, ngabacot ringan, tapi yang memberi faedah dan manfaat gitu pada orang-orang yang menontonnya. Oke, biar tidak lama lagi saya akan mengundang sosok, udahlah nanti dibahasnya ya, sosok yang menarik pastinya, dan terutama buat kaum hawa nih yang lagi cari pasangan nih, pasti bisa jadi option nih, bisa jadi referensi lah. Oke, kita sambut ada A. Rehan, silakan A, masuk A. Oke, apa kabar A? Baik, keren. Merabar kadaswar. Merabar kadaswar cenah. Saya mah nggak ngerti karena raon eta teh cenah. Lantas A. Mohon. Enggak tuh, halo. Gitu. Halo teman-teman gitu. Oke, selamat datang A di kontennya Creative Show Project, dan kebetulan kita tuh di konten Creative Show Project itu selalu mengadakan obrolan ringan, atau kalau biasa di tim kita sebut tuh ngabacot ringan atau ngabring. Ngabacot ringan, kalau bahasa Sundana ngabacot teh ngobrol, cuman mungkin kalau ngabacot tuh lebih ke rada kasar, tapi ini justru biar ada ciri khasnya gitu. Oke A, udah berapa lama nih kuliah di Turki? Ini udah tahun ketiga. Tahun ketiga, wow, luar biasa ya, 3 tahun berarti. Dan ngomong-ngomong, kuliah di Turki itu ngambil jurusan apa, A? Ngambil jurusannya? Saya kebetulan ngambil jurusan ekonomi. Ekonomi? Iya. Nah. Ini penasaran kan pasti penonton juga. Biasanya yang pada kuliah di Turki itu mengambil jurusannya mengenai keagamaan. Iya. Gitu. Nah ini A. Rehan ini ngambil jurusan ekonomi. Kenapa? Inspirasinya dari mana tuh? Dan bisa seperti itu gitu? Kebetulan emang pas ketika saya ngambil ekonomi itu dari pihak keluarga juga, kamu itu kenapa? Pasti. Ngambil ekonomi, kenapa nggak agama gitu? Jadi teman-teman seperti ini. Sebenarnya saya itu pertama juga ngambil jurusan agama. Cuma kalau di Turki itu ketika kita ngambil jurusan agama, itu tuh kan ada namanya Tomer. Tomer itu kelas bahasa Turki selama satu tahun itu. Kalau misalkan kita ngambil jurusan agama, itu bakal ditambah satu tahun lagi bahasa. Nah itu karena pelajaran bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Turki, itu baru kita bisa mulai kuliah. Jadi S1 bisa sampai 6 tahun. 6 tahun. Oke. Nah itu apa yang tadi Rehan obrolkan itu bisa jadi sebuah informasi penting ya buat mungkin siswa pertimbangan yang gitu, mau kesana mungkin yang mau kuliah di Turki, dan bisa mempersiapkan dari awal mungkin ya betul. Jadi referensi kuliah di sana. Nah, sangat menarik tentang Turki. Dan ini Rehan ini usia berapa sekarang Sekarang usia 22. Cuma bulan ini 23. Bulan ini 23, sebentar lagi ulang tahun berarti sama seperti saya. Dan menariknya ini di usia ke 23 udah 3 tahun di sana, berarti dari usia 20 mungkin Ayah. Iya, dari 20. Kalau saya sering sih bolak-balik ke Turki karena saya juga Turki ya, dari Turki, turunan Kidul, saya mah turunan Kidul.
Dan jujur kalau saya belum pernah ya menginjakan kaki ke daerah Turki ya, mudah-mudahan amin saya bisa juga ke Turki ya, biarpun sekedar cuman ikut mandi doang lah, nggak apa-apa. Nyusul nanti disambut. Amin disambut tuh sama Arehan. Nah, banyak hal-hal yang menarik di Turki itu, bahkan kemarin sempat viral film Layangan Putus ya, dan sempat jadi trendsetter sendiri itu tuh si Turki itu sendiri. Tempatnya teh Kapadokia ya, Kapadokia. Nah, untuk Arehan sendiri, apakah benar sih Kapadokia tuh seindah apa yang dibayangkan di film-film itu gitu? Wah, Kapadokia tuh indah sekali ya. Makanya banyak orang-orang yang setelah nikah itu honeymoonnya ke sana. Wes, nah yang lagi mau cari tempat buat honeymoon nih, jangan jauh-jauh ke Kapadokia aja. Jadi Kapadokia itu sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi kayaknya. Iya, jadi dulu itu tempat pelariannya orang Kristen saat dianiaya oleh bangsa Romawi. Mereka bersembunyi di gua-gua yang ada di Kapadokia. Oke. Kalau sekarang udah lebih bagus lagi Kapadokia. Ya, apalagi dihiasi oleh balon-balon yang balon-balon terbang ya. Aduh, indah pokoknya ya. Indah, apalagi kan sekarang udah jadi tujuan wisata ya kan. Tujuan wisata yang terkenal lah di seluruh dunia ya si Kapadokia ini. Nah, untuk Arehan sendiri kan mengenai tadi ya, kembali ke awal gitu kan, mengambil jurusan ekonomi, tidak agama. Nah, saya penasaran untuk dari orang tua sendiri, apakah dengan keputusan Arehan saat ini tuh sekarang menjadi support atau seperti apa? Gitu. Sebenarnya kalau dari keluarga besar sendiri, karena kebanyakan kita dari pesantren, jadi saat saya mengambil ekonomi, wah itu tuh langsung, kenapa si Rehan mengambil yang umum gitu, jadi tidak agama. Iya, jadi sebuah tantangan berat juga ya, jadi sebuah tantangan. Oke, sambil ini aja santai, sambil ngopi-ngopi nih, kebetulan kita minum ya. Kue lebarannya masih ada, Iya. Kalau di Turki itu chai, teh. Oh iya. Teh chai. Kalau di Sunda mah cai ya. Kalau di Sunda mah cai teh. Jadi kalau di Turki itu mereka tuh hobi sekali sama yang namanya teh. Oh gitu. Iya. Jadi sehari itu bisa 7 sampai 8 gelas kali ya. Kenapa? Emang cuacanya dingin atau bukan panas? Cuaca sih, lebih ke kultur ya, karena turun temurun itu. Jadi kalau misalkan kita bertamu ke rumah siapapun pasti ditawarnya itu teh gitu. Tapi tehnya sendiri sama nggak sama di kita gitu? Beda sedikit kali ya. Beda sedikit dari sisi rasa dan sama aroma. Ada ciri khasnya. Jadi kalau di sana itu mereka jarang memakai gula. Oh, teh murni gitu. Teh murni. Teh pahit gitu jarang. Ya. Nah. Jadi kalau ada orang Indonesia ngeteh di Turki nggak pakai gula, wah lu udah Turki banget nih gitu. Saya nyobain di rumah nanti ngeteh nggak pakai gula ya, biar berasa di Turki gitu ya. Biar berasa. Nah, mungkin kembali ke pembahasan Turki karena menarik sekali ya ketika kita membahas tentang Turki gitu, karena banyak hal yang mungkin tidak habis untuk dikupas, apalagi Arehan sendiri kan terjun langsung gitu, mengalami selama hampir 3 tahun. Mengenai kondisi di sana sendiri, apakah Arehan itu merasakan perbedaan gitu saat di Indonesia mengenai kultur? Otomatis ya berbeda ya. Nah, keadaan di sana sama keadaan di Indonesia kan sangat berbeda sekali ya, dari sisi kultur, dari sisi letak geografisnya. Apakah Arehan sendiri selama 3 tahun itu kerasan betah gitu atau gimana nih? Mungkin kalau untuk keadaan kayak misalkan cuaca segala macam itu kayak pokoknya keindahan alam ya betah ya. Karena di sana itu bersih, jarang macet. Beda ada itu polisi asap itu jarang sekali di sana gitu. Oke. Tapi kalau untuk makanan, makanan Indonesia tidak ada yang mengalahkan. Nah, makanan Indonesia tidak ada yang mengalahkan. Pasti mungkin kangen ya. Iya, kangen sekali. Untuk Indonesia. Di Turki itu sendiri, nah, apakah mungkin Arehan sendiri kan ini apalagi makanan ya, makanan itu jadi prioritas utama kita gitu sebagai manusia, karena asupan buat tubuh kita nih. Apa selalu mencari makanan Indonesia atau mungkin ya udahlah mencoba untuk mengkondisikan diri gitu? Untuk pertama-tama waktu tahun pertama ke sana ya. Jadi kalau misalkan kita belanja itu ada 2 hal yang wajib saya beli.
Pertama itu beras ya, pasti. Beras. Ya. Beras, yang kedua itu Indomie. Woi. Indomie itu adalah makanan tercinta. Indomie. Nah, bisa jadi endorse ini, bisa jadi endorse. Aduh. Indomie ya. Karena pertama karena kondisi mahasiswa jangankan di Turki ya. Di kita juga pasti mahasiswa tuh nyarinya yang simple, mudah dan yang penting perut kenyang gitu. Kayak gitu. Tapi untuk ketika udah masuk tahun kedua, ketiga, saya juga berpikir, waduh, sampai kapan nih saya kayak gini terus gitu. Betul, saya harus adaptasi juga ini. Iyalah, kan? betul. Mulai dari teh, saya coba teh nggak pakai gula. Jadi kalau misalkan kita nongkrong ataupun ditawarin sama, kan model kalau kita misalkan belanja baju ya, itu sama pelayannya itu ditawarin teh gitu. Kalau misalkan kita nunggu gitu. Oh gitu. Tawarin, mau teh nggak gitu? Caister mesen. Caister mesen. Mesen naon? Mesen teh. Mau cai nggak? Mau teh nggak gitu. Nah itu mulai dari situ nyobalah teh nggak pakai gula. Setelah itu jadi mulai ya. Setelah itu mulai roti. Di sana kan roti ya, yang sering itu mulai. Jadi roti. Makanan pokoknya ya roti ya. Kebab. Wah sekarang mah suka sekali sama kebab. Karena kebiasaan di sana. Iya. Oke. Selama 3 tahun kan, hal menarik apa sih yang mungkin pernah Arehan rasain di sana gitu ketika Arehan dengan usia yang masih muda, udah jauh dari keluarga gitu ya, udah jadi jauh dari keluarga dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, berusaha untuk mendewasakan diri, mengurus diri sendiri. Hal menarik apa sih ya yang mungkin Arehan alami ketika tinggal di sana? Yang pertama kali datang ke sana ya, itu ada momen yang sebenarnya ini agak memalukan sih. Agak memalukan, bukan menyedihkan tapi memalukan. Jadi kan di kita itu di Indonesia dan di Turki ada perbedaan mazhab ya. Di sini kan lebih ke Syafi'i ya. Kalau di sana Hanafi begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita sholat seperti maghrib, isya, subuh yang jahar, yang suaranya dikeraskan, saat selesai Al-Fatihah itu waladolin. Kalau kita kan terbiasa amin gitu ya. Sementara di sana itu ya diam gitu. Nah, ketika itu saya sama teman saya baru hari pertama di Turki gitu kan. Tidak berjamaah gitu. Di sana tidak tahu itu. Oke. Jadi pas lagi sholat maghrib, imamnya waladolin. Ya kami bertiga itu amin. Yang lainnya diam itu. Waduh. Malu sekali itu. Iya betul. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga mungkin ya dan bisa diingat sampai sekarang. Oke. Nah, itu makanya untuk rekan-rekan mungkin yang nanti pengen ada cita-cita kuliah di Turki atau ini jalan-jalan gitu atau jalan-jalan bisa jadi pelajaran juga nih hal-hal yang seperti ini. Nah, gini itu menempuh pendidikan selama mungkin nanti berapa tahun untuk ke depan? Mungkin 5 tahun ya. 5 tahun. Karena kan 1 tahun dipotong sama Tomer itu. Tomer. Oke. Kelas bahasa Turki. Nah, untuk sistem pendidikannya itu sendiri di Turki itu apakah sama dengan sistem pendidikan di kita atau mungkin ada yang sangat berbeda? Hal yang paling kelihatan berbeda ya. Pertama, ini enak ya masuknya sebenarnya. Di sana itu tidak ada yang namanya skripsi. Jadi lulus itu ya ujian gitu kita. Oke. Lulus tuh pure dari ujian gitu. Itu karena ada skripsi jadi nggak ada sana joki skripsi nggak ada. Wes, nih bisa jadi referensi nih yang mungkin karena skripsi itu bisa jadi hal yang menakutkan ya buat mahasiswa dan bisa jadi hal-hal yang ribuh gitu. Nah, di sana kan nggak ada skripsi nih. Makanya kuliahnya ke Turki. Ya, jadi kalian yang tidak mau skripsi kuliah saja di Turki. Benar. Oke. Nah, itu dan menarik juga ya karena di Turki itu kan kondisi cuacanya itu ada berapa ini? 4 musim. Ya? 4 musim, ada 4 musim sedangkan sekarang nih dari kondisi tubuh atau fisik Rehan sendiri udah bisa mengkondisikan di sana mungkin ya. Iya, jadi sampai kalau misalkan saya ke Bandung gini ya saya malam-malam kaosan gitu karena segini tuh masih gerah gitu. Beda sama kayak di sana. Iya, di sana biasanya suhunya 1, 2 bahkan minus gitu kan. Bahkan kita kalau misalkan di dalam rumah pun selain musim panas ya, itu nggak berani buka jendela karena dingin sekali. Dinginnya mungkin ya. Dingin sekali. Oke. Dan menariknya nih, Arehan ini adalah hafiz 30 juz nih. Hafiz 30 juz. Keren kan? Masih muda udah hafiz 30 juz. Kalau saya sih cuma hafal Al-Fatihah aja, alhamdulillah.
Dan menarik nih, bisa jadi motivasi buat rekan-rekan dan mudah-mudahan jadi ustadz muda yang sukses ya. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Nah, untuk Arehan sendiri, apakah dari silsilah keluarga pernah ada yang ke Turki juga atau baru Arehan sendiri nih yang mungkin kuliah di sana? Kalau dari keluarga ayah, mungkin kalau ke Turki belum ada ya. Belum. Cuma kalau untuk yang ke Mesir ada ya gitu. Satu orang pernah ke sana gitu. Pernah. Cuma kalau dari keluarga ibu itu baru saya. Baru Arehan aja, oke. Dan ya semoga kedepannya jadi motivasi ya. Betul. Tetangga dan keluarga yang lain gitu. Betul, amin, amin, bisa jadi motivasi gitu atas ya mudah-mudahan Arehan sendiri pun jadi motivasi buat keluarga, terus jadi kebanggaan juga buat keluarga ya ayah. Dan sukses gitu kuliah di sana. Oke, mungkin ada hal-hal yang pengen disampaikan mengenai pengalaman-pengalaman di sana atau misalkan buat edukasi nih buat yang pengen kuliah di sana gitu. Untuk yang mau kuliah di sana gitu, ini ada sedikit informasi. Jadi biaya di sana itu jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Untuk kuliah itu ya. Kalau misalkan untuk tempat tinggal kita harus pinter-pinter lah nyarinya ya, gitu. Karena di sana kan kita tinggal di apartemen. Jadi kalau saran saya, saat kamu memutuskan untuk kuliah di sana, itu nanti tinggalnya bareng-bareng sama temen, gitu, jangan sendirian. Biar patungan gitu. Biayanya patungan, betul. Masak bareng, gitu, betul. Tidur bareng, enak seru. Kalau biaya hidup sendiri gimana di sana? Kayak biaya hidup makan lah paling penting. Sebenarnya kalau untuk biaya makan sendiri di sana kehitungnya murah ya. Murah juga. Mungkin yang mahal itu elektronik. Oh. Elektronik di sana lebih mahal rata-rata. Kayak misalkan kita pengen punya TV lah atau apa gitu atau seperti itu. Yang kalau mahasiswa kan lebih ke handphone, laptop gitu ya. Gitu lebih mahal. Seperti itu lebih mahal. Jadi kebanyakan yang biasanya orang Indonesia di sana kalau misalkan pengen beli laptop atau kamera pun biasanya ya beli di Indo dibawa ke Turki. Oh gitu. Oh, nah ini bisa jadi bisa jadi trik ya, buat rekan-rekan yang ada di Turki atau mau ke Turki, ada tujuan ke Turki, ini bisa jadi trik. Dan triknya bisa jitu nih. Udah mah tadi nggak ada skripsi, terus dan lain-lain. Nah, tadi sempat dibahas gitu mengenai keadaan di Turki sendiri, tidak ada macet, alamnya indah gitu. Ya mungkin berbeda terbalik dengan kultur yang ada di kita gitu. Dan yang Arehan sendiri rasakan gitu, di sana nggak ada macet, emang kendaraannya tuh sedikit atau gimana? Tadi cerita dulu kita ya. Siap. Jadi tadi sore itu saya nge-Grab. Lihat dari jangka waktunya itu di map hanya 20 menit sebenarnya. Hanya 20 menit. Sebenarnya ya. Iya. Setelah kita jalan masuk ke jalan besar, macetnya parah. Betul parah. Jadi kalau dihitung-hitung yang tadinya harusnya 20 menit itu jadi 1 jam. Iya. Itu pakai motor. Belum mobil. Waduh, kalau mobil Mas. Kalau di sana nggak ada macet emang, Kak? Jadi kalau di sana itu kendaraan umum itu sudah diisi dengan CCTV gitu. Kenyamanannya sudah terjamin, kenyamanannya itu. Jadi keamanan sama kenyamanan udah terjamin. Dan harganya juga lebih terjangkau. Jadi masyarakat sendiri ya lebih nyaman naik menggunakan umum gitu. Iya, menggunakan umum gitu. Betul. Nah ini bisa jadi jadi gini, karena di sana itu lebih nyaman menggunakan umum, kendaraan itu jadi lebih sedikit. Betul. Itu yang makanya kenapa di sana jarang macet gitu. Apalagi motor itu di sana hampir nggak ada gitu. Nggak ada. Saya itu ngeliat motor biasanya paling cuma buat ini mengantar makanan. Antar makanan itu. Itu doang, jarang gitulah. Mungkin kalau ada pun itu anak konglomerat. Iya, anak orang kaya lah gitu ya. Iya. Dan motornya pun kelasnya bukan kelas biasa mungkin ya. Oke. Nah, menarik sekali dan ini bisa jadi bukan perbandingan ya, tapi mungkin studi banding lah antara tetap kita ada plus minusnya ya. Dari sisi makanan kita paling the best nih. Tapi ya mungkin siapa tahu Indonesia ini sendiri bisa dari sisi transportasinya bisa menjadi barometer nih di Turki itu kenyamanan umum
transportasi umumnya tuh nyaman sekali gitu ya. Makanya banyak masyarakat itu yang lebih mementingkan untuk pakai fasilitas bahkan umum. di beberapa kampus itu kereta itu masuk ke kampus. Kereta masuk ke kampus. Ada stasiun khusus mungkin lah. Jadi kayak stasiun kecil kayak KRL gitulah. Itu tuh masuk ke kampus. Iya, jadi kita misalkan rumah kita masuk gang gitu ya. Kita keluar ke jalan besar dikit itu pasti udah ada kereta itu. Udah nunggu gitu. Iya, kita masuk ke kereta, yaudah sampai masuk kampus itu ada tempat berhentinya. Jadi turun tinggal ke kelas, kan enak. Enak ya. Iya bener enak kalau gitu mah. Karena itu mungkin di beberapa kota besar. Kota besar, oke. Tapi walaupun seperti itu, ya untuk kendaraan bis sendiri ya ada. Kalau misalkan di kota-kota kecil ya pasti ada gitu bis yang nganter ke kampus. Nganter ke kampus gitu. Sampai masuk ke dalamnya gitu, nggak istilahnya di depan. Fasilitas umum itu benar-benar support gitu buat masyarakat. Emang sudah dipikirkan sejauh itu sih. Keren pokoknya. Nah, para pemirsa sekalian, tadi kan udah dipapari nih mengenai keadaannya di sana seperti apa oleh Arehan. Dan saya tertarik nih mengenai tadi masalah Kapadokia nih. Dan kebetulan Arehan juga pernah nge-guide juga ya ke Kapadokia tuh. Pernah nge-guide nih. Kenapa bisa? Apakah masih berlanjut sampai sekarang atau hanya sekedar iseng-iseng aja nih? Sekedar iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja gitu. Siapa tahu nanti jadi. Ya kan banyak kadang temen yang dari Mesir atau yang dari Indonesia datang gitu. Ya, minta di-guide ke sana. Di-guide, oke. Ya siapa tahu nanti jadi sebuah kegiatan yang rutin ya. Lumayan juga kan buat beli buat makan. Tapi saya ya ke sana itu kan 3 kali ya. Jadi saya nggak pernah naik balon. Nggak pernah naik balon? Nggak pernah. Naiknya paling naik apa aja? Ya soalnya balon itu kan mahal ya. Jadi cuma nganter, ya udah liatin aja. Biar mereka aja yang naik gitu. Betul. Kita mah ya udah moto-motoin di bawah gitu. Sama ada satu larangan yang nanti buat kalian-kalian yang ke Kapadokia, itu ada satu larangan yang mungkin ada sebagian yang nggak tahu ya. Itu di sana nggak boleh bawa drone. Oke. Nanti kalau kita bawa drone pasti bakal didatangin sama polisi. Ilegal. Oh, ilegal ya? Ya untuk di Kapadokia. Kapadokia itu sendiri ya, karena mungkin di sana ada ini udara ya. Iya. Ada udara kayak balon-balon kan berterbangan gitu. Takutnya nanti mempengaruhi terhadap aktivitas si balon itu sendiri dan bisa membahayakan kepada pengunjung juga mungkin ayah seperti itu. Dan untuk balonnya juga sendiri itu terbangnya nggak setiap hari ya, karena itu terbangnya dini hari ya, habis subuhan gitulah mungkin. Dan itu tuh nggak setiap hari, jadi dilihat dulu cuacanya. Oke. Karena kan kalau misalkan anginnya besar kan bahaya juga itu. Nanti kebawa sampai ke Indonesia lagi. Pakai balonnya pulangnya nggak pakai pesawat gitu. Iya kan. Jadi enak ya. Nggak harus beli tiket pesawat, benar. Iya, jadi makanya kalau misalkan kalian mau ke Kapadokia itu menikmati balon, jangan cuma sehari di sana. Karena pasti ya jarang banget orang ke sana dapat gitu. Cuma sehari pasti kesempatan untuk bisa naik. Rata-rata tuh 3 hari sekalian nginep di sana kan banyak juga gitu. Hotel-hotel yang dari yang murah sampai yang mahal gitu. Bervariasi lah mungkin. Bisa menyesuaikan. Mungkin kalau untuk yang honeymoon itu biasanya yang lebih ini ya, yang depannya ada kolam renang dikit gitu. Ya kan. Ya mungkin kalian pernah lihat itu foto-fotonya ya banyak di Instagram. Di Instagram banyak, oke. Dan menarik sih, banyak pembahasan menarik mengenai Turki itu sendiri, dan saya pun ya kapan gitu ke sana gitu ya. Siapa tahu dengan hadirnya orang yang pernah di Turki, siapa tahu nanti memancing saya untuk ada rezekinya bisa ke sana. Amin ya Allah, amin. Oke. Nah, untuk Arehan sendiri apakah di sana tuh pure kuliah, sekolah, atau misalkan ada kegiatan lain yang mungkin dilakukan? Kalau untuk masa-masa seperti sekarang itu kuliah. Cuma nanti kalau misalnya lagi datang masa libur itu, biasanya mahasiswa ya pada kerja part time itu. Ada sebagian kerja part time, ada yang sibuk ke organisasi gitu. Ada juga yang bisnis, beda-beda lah ya. Iya. Memanfaatkan waktu yang ada mungkin. Oke, nah ini saya belum sempat ngebahas nih. Kemarin kan sempat ada kejadian gempa ya yang luar biasa. Gempanya tuh sangat besar sekali dan menjadi sebuah bencana internasional juga. Apakah kemarin pas kejadian gempa, Rehan juga posisi masih di Turki? Masih di Turki. Keadaannya gimana sih pas waktu itu lagi kejadian?
Sebenarnya kota saya sendiri agak begitu dekat ya, untungnya alhamdulillahnya gitu, nggak terlalu dekat sama titik ya, pusat titik gempanya itu kan itu besar ya, 7,8 apa 8,7 saya lupa itu. Segitu. Dan korban jiwanya juga banyak ya. Kita doakannya semoga husnul khotimah. Amin amin. Semoga keluarga mereka diberi ketabahan ya. Amin amin amin. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi ceritanya gini, saya tuh lagi tidur itu malam tuh. Posisi itu. Karena emang jam-jamnya ya jam-jam malam ya, jam-jam malam gitu. Makanya banyak korban juga. Dini hari lah ya. Dini hari di sana berarti di sini siang lah. Oh iya, beda berapa jam sama Indonesia? Beda 4 jam. 4 jam. Berarti di sini kita jam 12, di sana sekitar jam 4 subuh ya. Enggak, tuh. Jam 2. Oh, jadi gini kalau misalkan di sini jam 12, kita kurangi 4. Oh, kurangi 4. Iya, ya, lebih dulu di sini. Iya. Oke, berarti ya kenapa banyak korban karena emang waktunya jam-jam tidur ya. Iya. Nah, jadi ketika itu saya lagi tidur. Bangun-bangun itu lihat HP itu 63 panggilan tak terjawab. Oh gitu. Pesan tuh numpuk. Pastilah, pasti ada rasa kekhawatiran. Iya, jadi emang keluarga besar itu pada nanyain ya langsung. Pasti. Chat itu. Apalagi orang tua kan. Iya. Langsung nelpon berkali-kali soalnya ketika itu kan kalau saya tidur biasanya pakai mode jangan ganggu gitu ya. Jadi mode senyap lah. Iya, mode senyap gitu. Iya. Jadi ya nelpon gak kedengeran gitu kan. Makanya orang tua kok khawatir banget. Udah gitu. Ada gempa, gak bisa dihubungin. Iya, waduh, ini anak saya gimana? Padahal gitu yang dihubunginnya mah tidur. Oke. Gitu. Yang dihubunginnya tidur. Tapi nah pas waktu gempa itu sendiri kan banyak banget ya korban jiwa, bahkan banyak sekali. Bangunan-bangunan pun saya lihat dari media sosial itu wah parah gitu, ambruknya tuh parah. Nah, untuk transisi ke kondisi sekarang apakah udah pulih seperti biasa atau masih dalam tahap pemulihan gitu di sana? Itu seperti apa sih? Itu kan titiknya itu berdekatan sama daerah negara Suriah. Yang pusat titik gempanya itu. Ya seperti daerah Hatay dan sekitarnya itu ya, Gaziantep. Nah, itu tuh karena banyak mahasiswa yang berasal dari sana, dosen-dosen yang berasal dari sana dan ada yang innalillahi meninggal juga gitu kan. Makanya dari situ itu tuh pas banget kejadiannya setelah UTS ya kalau di sini tuh ya. UTS. Ya. Jadi kan setelah UTS tuh libur sekitar 2 minggu lah itu ya. Jadi pada mudik lah mungkin ya. Iya, jadi setelah libur 2 minggu sebenarnya itu kita mau masuk kelas itu offline. Tiba-tiba terjadi gempa. Libur lagi gitu. Oh gitu. Selama 1 bulan ya kebijakan dari pemerintah diliburkan lagi. Selama sebulan. Setelah itu barulah ada kebijakan untuk kelas online karena tidak memungkinkan untuk ini ya, soalnya kan banyak relawan juga dari mahasiswa kita gitu yang ke sana gitu, kegiatan ke sana mungkin ya. Ya gitu. Oke, karena mungkin itu kan menjadi bencana internasional ya. Itu besar sekali. Bencana Turki, gempa bumi di Turki itu menjadi bencana internasional juga dan mendapat perhatian dari berbagai negara juga. Karena saking ya besarnya gitu, bahkan korbannya tuh mencapai ribuan kalau nggak salah, mencapai ribuan, bahkan gitu sampai bintang sepak bola Cristiano Ronaldo pun ikut berpartisipasi gitu untuk mengirimkan utusan ke sana dan itu menjadi hal yang ya mudah-mudahan keadaan Turki cepat membaik kembali gitu, apapun bisa melakukan kegiatan seperti biasa gitu. Nah untuk sendiri sekarang itu lagi cuti sekolah atau emang diliburkan gitu? Lebih tepatnya sedang online ya. Sedang online gitu, oke. Dan mungkin nanti kembali lagi ke sana seperti biasa gitu, oke. Dan menarik dan suatu hal yang membanggakan ya, saya kedatangan sosok saudara rekan dari Turki nih, jarang-jarang ada tamu dari meskipun orang Indonesia kan beliau saat ini bermukim di sana gitu. Nah ini bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi informasi juga mengenai keadaan di sana, teknis untuk pengen kuliah di sana dan bahkan tadi ada hal yang menarik gitu bahwa di sana tuh tanpa skripsi ya gitu. Oke. Ya nanti mungkin mau ada yang tanya-tanya mungkin ya soal kuliah di sana boleh ya, boleh nanti ya. Bisa komen-komen nih di konten kita ya, gitu, bisa di komen konten kita di kreatif di konten Creative Show Project. Soalnya kan yang saya rasain sendiri ketika itu kan
pas mau kesini tuh nyari informasi agak susah gitu betul, ya. Betul. Kemarin nanya gitu, ada yang balas, ada yang enggak gitu. Nah, bisa biar lebih mudah ya. Ya, bisa komen nih, barangkali ada yang mau ditanyakan bisa komen dan kita pasti akan balas setiap komenan yang masuk ke konten kita, oke? Dan mungkin sebelum kita menutup obrolan kita, ada pesan atau pesan-pesan apa yang mungkin akan sampaikan, entah itu mungkin mengenai pesan apa yang bisa memotivasi untuk kaula muda nih yang saat ini tertarik akan sebuah pendidikan gitu. Iya. Apalagi akan punya nilai plusnya, pertama habis Quran 30 juz, terus kuliah di Turki, keren pokoknya mah. Mungkin ada pesan-pesan untuk motivasi nih. Iya. Kan ada bahasanya seperti negara di 10 tahun mendatang itu tergantung anak muda di zaman sekarang. Betul. Nah, jadi bagaimana negara kita kelanjutannya 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun ke depan, itu bagaimana kita sekarang gitu. Betul. Jadi kita harus mulai untuk lebih terjun ke masyarakat gitu, entah itu organisasi atau lebih serius lagi dalam kuliah gitu. Oke. Karena ya manfaatkan waktu yang ada gitu ya. Betul. Jangan sampai kita nggak tahu kerjaan, kosong, rebahan terus. Aduh. Itu mah generasi rebahan jangan sampai seperti itu. Oke. Harus produktif ya. Harus produktif, benar harus produktif karena generasi muda yang efektif itu adalah generasi muda yang produktif. Oke, terima kasih ya. Dan sebelum kita menutup konten ini, mungkin saya pengen Arehan menutup perjumpaan ini dengan bahasa Turki. Gimana? Görüşürüz arkadaşlar. İzle unutmayın. Pokoknya mah hayu orang baralik gitu barudak lah. Jangan lupa tonton. Jangan lupa subscribe gitu ah. Ya, gule. Ya, oke, terima kasih ya dan sampai berjumpa kembali. Saya Burhanuddin Han dan saya Raihan Alfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.